ada 3 jalan ya untuk membanding ya. Karena kan di akhirat nanti, jadi di akhirat nanti Allah kumpul hasil kita. Apa yang udah kita buat selama ini dikumpulkan hasilnya. Hasil mata, hasil mulut, hasil telinga, hasil kaki, semuanya itu dikumpulkan di akhirat. Maka sesuai dengan kaji kita kemarin, jadi di sini kita ambil 3. Pertama ya, pertama kita ambil saja zikir. Zikir sir. Ya. Zikir sir sesuai dengan dalil yang kemarin. Ya. Ini jalan ya untuk diampunkan dosa-dosa yang lalu, karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua selain zikir sir, apa itu? Ya. Belajar fikih ya. Belajar fikih, belajar syariat. Kalau Imam Ahmad lebih suka dia membahas itu ya, ketimbang beramal semalam penuh. Ya, ulama-ulama faqih dahulu seperti itu ya. Belajar. Yang ketiga ya, sabar. 3 macam ini. Karena dosa-dosa kita yang kemarin kita kerjakan itu udah numpuk semua. Tumpukan itu udah kaku itu. Digosok udah payah itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya meleburnya udah gak bisa dilebur itu. Gak bisa dilebur. Gak bisa dilebur. Saya mau bikin rumah. Ini sekarang mau ngelantai. Ada batu besar yang nggak bisa dipindah, ya. Direbur supaya rata tanah juga nggak bisa. Nah, maka caranya dia harus ditimbun. Jadi supaya rata. Nah, inilah ini bentuk ya alat timbunnya ini. Alat nimbunnya inilah ini dia. Ya. Inilah dia alat nimbunnya. Kemudian ini semua zikir dan belajar fikih dan sabar, 3 macam ini dia ya, baru dia berguna apabila dia di dalam i'tikad yang benar. Jadi 3 macam ini ya, tidak berfungsi dia kalau di dalam i'tikad yang salah. Maka oleh sebab itu ma'rifat ya, jalan satu-satunya. Ini dia. Ada orang sabar tapi tidak benar i'tikadnya, sabarnya itu enggak berguna. Ada orang belajar fikih, bagus solatnya tapi enggak benar i'tikadnya, enggak berguna. Kenapa? Karena awal pertama kali itu adalah mengenal Allah. Maka dari sini kita bahas kemarin. Ya, dari sini kita bahas yang lalu, bukan yang lalu, artinya sudah lewat lalu. Nah, ketika orang mengiktikadkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy istawa. Nah, ayatnya ini dipercayai, diyakini memang itu ayat Allah, wajib hukumnya. Tapi ketika dia mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah itu beradanya di atas arasy, beradanya, nggak usah duduknya, beradanya aja, beradanya di atas arasy, ya. Nah, ini sudah i'tikad yang keliru, ya. Ini i'tikad yang keliru. Ini suratnya surat Thaha ayat 5, ya. Ini i'tikad yang keliru. Nah, pertanyaannya, bagaimana 3 masalah yang kita bahas tadi?
Apakah duduk dia di atas i'tikad yang keliru? Enggak bisa. Makanya ma'rifat ini penting. Karena awal agama itu harus mengenal Allah. Ma'rifat itu penting. Nah, jadi selain ma'rifat itu penting, itu juga rumit. Maka kalau sudah rumit bagaimana? Kita tidak bisa kalau tanpa ada ulama yang cerdas membimbing kita. Nah, kenapa? Inilah ini. Orang meyakini Allah itu berada di atas aras. Nggak usah duduk, nggak usah apalah. Pokoknya asal yakin dia berada di atas aras. Berdasarkan ayat ini, salahnya bukan salah di ayat, tetapi salah menyimpulkan ayat. Salah menyimpulkan ayat. Kalau ditanya, kami pakai ayat kok. Betul pakai ayat. Cuman kalian salah menyimpulkan ayat. Gitu. Ngapain disimpul-simpul lagi? Kan udah benar. Nah, pertanyaannya, kalau kau meyakini Allah itu berada di satu tempat oleh karena ayat yang satu ini, nah, lalu bagaimana ketika engkau membaca ayat yang satunya lagi? Sedangkan dua-duanya kau akui sebagai ayat. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian dia istawa ke langit. Di dalam ayat ini, summa istawa, Allah istawa. Kemana dia? Ila sama, ke langit. Begitu diajukan dua ayat ini kepadamu, nah, kau pilih yang mana? Kalau kau pilih dia berada di atas aras, pertanyaannya, semana yakinmu dengan ayat yang kedua ini? Kalau beda yakinnya yang pertama yang kedua, di situ kau udah salah. Salahnya kau itu gara-gara salah menyimpulkan. Makanya hati-hati salah menyimpul. Karena kalau ada orang salah menyimpul, maka simpul yang dia buat itu bakal menjadi pegangannya. Kalau sudah itu menjadi pegangannya, maka setiap ada sesuatu yang akan membuka simpul, dia bertahan pada simpulan yang ada. Akhirnya apa? Dia akan tendang itu ayat, akan tendang itu hadis, tendang dalil. Kenapa? Demi mempertahankan kesimpulannya. Nah, inilah ini. Saya megang ini benda ini. Ini ada tai ayamnya. Lalu saya genggam. Ininya betul nggak? Betul. Ya, ada tai ayamnya apa nggak? Ada. Ya. Salahnya salah memegang ini, apa salahnya karena ada tai ayam? Salah memegang. Hah? Salah tai ayam. Salahnya karena ada tai ayamnya. Karena saya tidak melihat itu ada tai ayam karena mata saya buta, satu. Yang kedua, hidung pilek. Tidak cium. Nengok tidak, nyium tidak. Datang Pak Tanjung, sayang sama saya, lalu berusaha melepaskan jari jemari saya dari genggaman ini untuk menyelamatkan saya. Kira-kira Pak Tanjung jadi lawan apa enggak? Jadi lawan, Ustaz. Jadi lawan. Ya. Saya melawan Pak Tanjung gara-gara kita musuh, apa gara-gara saya menyimpulkan yang keliru? Menyimpulkan yang keliru. Nah, inilah ini Wahabi, inilah ini. Maka semuanya menjadi musuhnya karena dia menyimpulkan yang keliru. Gitu. Di sini salahnya Wahabi. Dia pegang ayat ini. Ya. Betul, ayat ini kita pegang juga. Dianggapnya kita tidak memegang ayat ini gitu. Ayat ini kita pegang juga. Kita pegang rapat-rapat. Ya, kita pegang kuat. Terus, ketika dia sudah megang ayat ini, lalu dia punya kesimpulan yang keliru. Pemahaman dini. Kesimpulan yang keliru. Lalu dengan ayat ini, dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Wahabi mengatakan, dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Wahabi mengatakan bahwa Tuhan itu memang betul-betul di aras.
Begitu. Yang salah bukan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawanya. Yang salah adalah kesimpulan dia mengatakan bahwa Allah berada di arasy. Ini. Nah, karena dia sudah terlanjur menyimpulkan, memutuskan perkara tersebut bahwa Allah itu di arasy, ya. Nah, kita mengetahui mencium baunya karena hidung kita nggak pilek, nggak sumbat. Mata kita melengoknya. Di mana Wahabi sedang buta dan hidungnya sumbat. Lalu ingin kita lepas pegangannya terhadap sesuatu yang sudah disimpulkannya tadi. Nah, maka kita akan menjadi musuhnya. Dari mana? Bukan dari ayat, tetapi dari kekeliruan dia dalam menyimpulkan satu masalah. Nah, kalau memang betul Allah itu di atas arasy, mana buktinya? Dipakainya ayat ini. Dah. Baru kita tanya. Nah, apa alasanmu memakai ayat itu? Ya karena ini keterangan dari Allah. Siapa lagi yang kita percaya kalau bukan Allah? Betul jawaban itu. Nah, kalau begitu kita tanya. Baqarah 29 ini ayat apa bukan? Ayat. Wajib kita terima apa tidak? Wajib kita terima. Kemudian di sini Allah mengatakan summastawa, kemudian Allah istawa ila sama, ke langit. Nah, wajahnya mendengar penjelasan ayat ini, ya, menunjukkan tidak setuju. Tidak setuju kalau kita punya kesimpulan lain berdasarkan ayat yang lain. Tidak setuju. Padahal kita bukan menyimpulkan. Artinya ingin memberikan pengertian kepada mereka. Logika mereka itu ditutup pada kesimpulan tersebut adalah keliru. Itu. Jadi kalau sudah keliru i'tikadnya bagaimana? Zikirnya, syariatnya, semuanya akan ikut pada keliru. Jadi kalau ujungnya keliru, ya keliru. Ustaz, aku nggak tahu aku rel ini. Rel ini ujungnya kemana? Ya. Alah, pokoknya kalau rel pokoknya udah bagus. Yang penting kita siapkan kereta kita ini. Oke lah kalau begitu. Nah, rel ini rel yang keliru. Ujungnya ke jurang. Ada dua kereta api. Nah, yang satu kereta api mogok, yang satu kereta api bagus. Angka lebih celakanya yang mana itu? Ada kereta api mogok, ada kereta api bagus. Berada di satu rel yang ujungnya jurang. Angka celakanya itu lebih celaka yang mana? Yang bagus. Beginilah posisi Wahabi. Dia nampaknya bagus syariatnya, tetapi di i'tikad yang keliru. Maka ketika dia sudah nyeleneh di i'tikad, Allah tunjukkan nyeleneh dari sisi yang lain. Allah tunjukkan nyeleneh dari sisi yang lain. Cuman karena dia berada di dalam kereta api tersebut, dia hanya melihat kereta kami yang bagus. Satu, kami berada di rel terdepan. Dua, gitu. Kemudian dia tidak mau melihat, mendengar kabar bahwa sesungguhnya ujung rel itu kemana. Ya, nah di sini kelirunya Wahabi. Nah, makanya ketika kita lihat nyelenehnya mereka, apa kata mereka? Mereka selalu menuding orang lain sesat. Maka isyarat terbalik dari bahasa dia, berarti dialah aliran yang benar. Dah. Dia menuduh orang lain bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya. Berarti dialah aliran yang suci. Beliau mereka Wahabi tidak mau menggabungkan kita dalam sikap kita bersama mereka. Saya ulangi, Wahabi tidak mau menggabungkan kita dengan sikap kita di dalam kelompok mereka nggak mau. Andaikan mereka punya masjid tersendiri di sana, ya, mereka buat sendiri, lalu kita gabung misalnya di sini, ya, numpang kita sholat subuh, kita kunut, mereka nggak
nggak suka karena mereka memang betul-betul mengeluarkan. Kalau alasan mereka kami masih bermazhab mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, itu juga banyak omong kosongnya. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal yang menghafal 1.000.000 hadis memberikan kesimpulan, apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Aku lebih suka hadis dhaif ketimbang pendapat orang. Sedangkan Wahabi yang katanya ngikut Imam Ahmad bin Hambal bertolak belakang dengan bahasa Imam Ahmad bin Hambal. Hadis dhaif itu berapa banyak dipalsukannya? Palsu. Kan begitu. Imam Ahmad bilang apa? Aku lebih suka hadis dhaif ketimbang pendapat orang. Kalau pendapat orang masih pribadi. Kalau hadis dhaif masalah riwayat, masalah sanad. Artinya dia keluar juga dari mazhab. Mereka ya mengatakan inilah aliran yang sebenarnya. Bahkan kalau kita sudah ngaji ke mereka, mereka akan doktrin kita jangan ngaji yang bukan sunnah. Maksudnya jangan ngaji ke tempat lain kecuali harus ke tempat mereka. Karena mereka inilah menggiring kita ke sorga. Begitu kita lihat surat Waqiah, di situ dapat penjelasan. Di ashabil yamin kami ciptakan golongan kanan. Yang mana yang kanan itu? Sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Golongan kanan itu mayoritas awal, mayoritas akhir. Artinya Allah menunjukkan golongan ini cirinya mayoritas. Sedangkan Wahabi anti dengan mayoritas. Bagaimana mungkin kita mengakui dia golongan kanan sedangkan dia anti mayoritas? Begitu. Disinilah kita bilang jurangnya. Cuman jangan tengok kereta apinya. Bagus. Mesinnya bagus. Enggak bersuara lagi. Kereta api kita bersuara kan? Kalau habis sholat zikirnya jahar enggak? Jahar, bersuara kereta api kita. Kalau Wahabi? Sir dia. Enggak bersuara, mulus mesinnya. Begitulah kita anggap, ya. Walaupun itu juga mereka salah dalam menyimpulkan. Tetap benar. Larinya kencang, tetapi berada pada posisi rel yang salah tujuannya. Nah, di mana salahnya? Salahnya bukan dari ayat yang mereka baca, bukan dari ayat yang mereka yakini, tetapi dari menyimpulkan, ya, menyimpulkan sesuatu dari pemahamannya yang salah terhadap ayat yang selalu mereka baca. Nah, kalau kita katakan Allah di atas aras berdasarkan ayat yang ini, bagaimana berdasarkan ayat yang satu lagi mengatakan di langit? Bagaimana ayat yang satu lagi Allah berada di langit dan di bumi? Nah, bagaimana seorang wanita yang ditanya Nabi di mana Allah, maka dia menjawab di langit. Aku siapa? Engkau Rasulullah. Maka kata Nabi, nah merdekakan dia karena dia adalah wanita mukmin. Nabi mengesahkan dalam hadis ini, Nabi mengesahkan wanita tersebut beriktikad Allah di langit. Sedangkan Wahabi mengatakan Allah di aras. Nah, maka kerancuan demi kerancuan, ya. Nah, karena kesimpulan yang mereka ambil ini tadi salah, akhirnya apa? Nah, mereka keluarkan kesimpulan yang keliru lagi itu. Karena kalau udah keliru awal, keliru lagi. Kita nggak boleh debat. Ya, gitulah itu. Keliru lagi. Kita nggak boleh debat. Kita nggak boleh debat. Makanya kalau ingin melihat apa namanya jejak Wahabi ini di mana-mana dapat. Dia udah salah mijak tai kucing tadi. Udah salah. Ini salah pertamanya mijak tai kucing. Kemudian dia berjalan. Maka di serata sudut terdapat jejaknya karena ada tai kucing itu. Begitu. Ya. Di kunut dia nampak jejaknya. Di wirid dia nampak. Artinya ada terus jejaknya itu. Di mana-mana nampak terus jejaknya. Dan berusaha dia membuat jejaknya. Makin berjalan dia ke setiap daerah, makin nampak jejaknya. Kemana aja di wilayah masuk, makin nampak jejaknya. Nah itu ini Wahabi. Nah, kita kalau ada orang enggak kunut, enggak masalah. Enggak masalah kita. Kunut mau kunut enggak, udah. Enggak masalah. Nah. Dan dia tidak berada pada posisi kunut enggak kunut. Lalu bagaimana keyakinan mereka? Kunut bid'ah, enggak kunut sunnah. Itu masalahnya. Maka jejaknya itu ada.
Hanya orang-orang yang buta sama pilek lah itu, yang nggak ngerti. Ini bukan maksudnya buta mata ya. Ini perbandingan. Jangan ini nanti ketika diunggah, ini tengok ustaznya orang buta, bukan begitu maksudnya. Kalau begitu nanti maksudnya bagaimana dengan ayat faman kana hazil a'ma, siapa yang di dunia ini buta, nanti di akhirat pun dibangkitkan buta, dia sesat jalannya. Lalu kita tuntut ayat itu, enggak begitu maksudnya. Ya. Ini kita lihat lagi. Sesungguhnya orang mukmin apabila dia berada di dalam salat, itu berhadapan dan berbisik-bisik dengan Tuhannya. Berbisik-bisik dengan Tuhannya. Ini menunjukkan apa? Apakah kita katakan tadi di aras? Kita lihat lagi. Jika seorang dari kamu solat, maka jangan meludah di hadapannya, karena Allah berada di hadapannya selama ia sedang solat. Adakah bumi ini sunyi dari solat? Nggak ada. Bumi nggak pernah sunyi dari orang solat. Banyak lagi kalau mau kita preteli ayat satu persatu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sarisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang melainkan dia yang keempat, dan tidak ada pembicaraan 5 orang melainkan dia yang keenam. Tidak ada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada di bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Macam mana ini Pak Tanjung? Dari kata kemudian ini, saya bilang sama mak, aku nonton mak ya, nonton keyboard. Kata mak, jangan nonton keyboard, ngaji kau. Ya udah, akhirnya ngajilah saya. Pergilah pakai peci, pakai sarung, pergi ngaji. Rupanya ayah ngintip saya, ngintipnya gitu. Dalam kawanan ngaji tadi ada ayah saya nggak tahu. Ngintip lah gitu. Saya bilang sama kawan-kawan, bahkan sama ayah saya bilang, saya pikir kawan saya, kita nggak usah ngaji, kita nonton keyboard aja. Berangkat. Nah, kemudian sampai ke satu tempat kami berdua. Rupanya 2 tadi sama ayah, bukan orang lain. Kenapa diam aja kau? Ya, sama ayah tadi. Saya nggak tahu. Terakhir pergi sama 4 orang tadi. Di alam kawan 4 orang tadi ada ayah di situ. Nah, diam aja ya. Akhirnya, ayah memberitahukan kesalahan saya satu persatu. Itu bandingnya. Tidak ada pembicaraan rahasia 3 orang, Allah yang keempat. Kalau 4, 5 dengan Allah. Kalau 5, 6 dengan Allah. Kurang dari itu, Allah bersamanya. Banyak dari itu, Allah bersamanya. Kemudian nanti akan Allah beritahukan kepada kita pada hari kiamat apa yang sudah kita kerjakan. Kalau tadi sedang sholat, kalau ini mau sholat mau enggak, ngomong-ngomong pun Allah bersama kita. Lalu kita katakan maksud ayat ini begini. Kalau kita mengatakan maksud ayat ini begini, kan begitu? Kenapa tidak kita gunakan kata itu di awal? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas aras istawa. Maksudnya gini loh. Kenapa di ayat tadi kita pandai menggunakan kata maksudnya begini, tapi di ayat yang ada ini kita tidak menggunakan kata itu? Ya, disinilah salahnya Wahabi dalam memberikan kesimpulan. Karena kesimpulan ini yang jangankan kita bilang yang benar, apa yang benar, yang bagaimana ya? Saya berikan contoh begini. Ya, Pak Tanjung nuduh Ripung nyolong rambutan. Kalau saya bilang bukan, Pak Tanjung itu merasa macam mana? Mbak Tanjung ingin dukungan apa enggak? Kalau saya bilang bukan gitu. Bukan itu dukungan apa enggak? Enggak. Kalau saya bilang oh iya gitu, senang enggak? Senang. Senang. Nah, inilah ini.
Nah, biasanya begitu. Makanya Wahabi ini dia yang manapun kalau udah dukung dia senang dia. Makanya ketika Abdul Somad sekarang difitnah apa namanya kan ada berita masalah apa ya? Masalah kasus gereja itu kan. Mana suara Wahabi? Suara Salafi mana? Ketika 212 kemarin, mana suara Salafi? Gitulah itu. Karena tai kucing itu dari mana-mana. Dah. Jadi ketika saya bilang bukan, Pak Tanjung nggak setuju, tetap meyakini Ripong. Malam besok hilang lagi. Yakinnya Ripong apa yang lain? Ya, Ripong lagi. Besoknya hilang lagi. Siapa lagi? Dia Ripong lagi. Udah. Akhirnya malam ini rencana Pak Tanjung mau ngintip dia. Nah, begitu sudah tekad kuat untuk mengintipnya, kalaulah orang lain yang nyolong, Pak Tanjung marah nggak? Berharap Pak Tanjung Ripong yang nyolong apa orang lain? Berharap Ripong lagi. Ya, berharap ya. Artinya, kalau begitu benar nggak posisi Pak Tanjung? Salah. Di sinilah ini Wahabi. Maka Wahabi juga menginginkan apa namanya kaji-kaji kita ini supaya nampak nyeleneh. Yang nggak nyeleneh pun yang nggak nyeleneh karena memang udah nggak benar. Kenapa? Tuduhan mereka itu, ya, mereka itu benar. Makanya kehadiran Wahabi ini memang mecah belah. Cuman dia pintar. Kalau masuk ke masjid kita, dia katakan, kenapalah Islam ini berkotak-kotak, Ustaz? Ngapain dikotak-kotakkan? Tapi begitu kita masuk ke masjid mereka, habis kita di sepaknya, begitulah. Nah, ini terjadi di masjid Qanitin tempat Ustaz Najib. Saya ngajar di situ. Dia bertanya, saya jelaskan. Akhirnya datang ustaz lain, enggak saya sebut di sini. Lalu ditanya, kenapa ustaz Islam ini berkotak-kotak? Dia berusaha mengambil alih masjid itu. Bahkan dia minta permisi berkali-kali ke BKM untuk memasukkan pengajian lain, tapi BKM bertahan. Maka begitu saya masuk, saya tegaskan. Akhirnya dia tersinggung, enggak pernah ikut ngaji lagi. Kalau ustaz lain yang masuk dia hadir, cuma dia bikin pertanyaan, kenapa Islam ini berkotak-kotak? Artinya dengan bahasa tidak berkotak-kotak supaya dia bebas di masjid ini. Ya. Setelah nanti dia menguasai masjid ini, di situ baru dia bikin satu kotak. Betul juga itu, nggak berkotak-kotak aja. Di sini satu kotak dia ada, ketika dia menguasai satu kotak kita dia tiada. Di sini lagi. Jadi dari kesimpulan yang salah. Maka jadi ini kesalahan, ya, kesalahan mereka banyak mau kita bahas. Ya, kalau kita bahas. Cuman bukan itu yang mau kita ambil di sini. Bahwa sesungguhnya zikir sir kita, belajar fikih kita, sabarnya kita itu berada di dalam i'tikad yang benar. Nah, maka apa itu? Kita harus betul-betul ma'rifat kepada Allah. Apa itu ma'rifat? Kaji kita kemarin al-jazmul mutabiqu an dalilin, jazam, ya, yakin. Nah, mutabik benar serta ada dalil. Maka kita ulas di sini. Benar tetapi tidak yakin. Bagaimana? Ustaz, aku benar tapi nggak yakin. Yang demikian tidak disebut jazam. Syaratnya berapa? 3. Jazam, ya, benar, yakin. Benar tapi tak yakin. Bagaimana? Berarti tidak jazam. Kalau tidak jazam berarti tidak bermakrifat. Selanjutnya jika tidak bermakrifat berarti dia jahil. Seperti seorang mengatakan Tuhan itu ada, namun tak yakin. Tuhan memang ada, tapi aku kurang yakin. Ya. Dengan demikian tidak termasuk ke dalam apa? Dengan demikian dia termasuk ke dalam golongan kafir. Nah, bagaimana ibadahnya? Nah, di sini hancurnya. Setiap orang yakin
akan sebuah kebenaran, ya, setiap orang yang meyakini kebenaran tetapi tidak mempunyai dalil disebut taklid. Nah, itulah itu. Ini taklid nih, taklid nih. Apa itu taklid? Setiap orang yakin, ya, kebenaran. Jadi ada orang yakin ya sebuah kebenaran, tetapi nggak punya dalil, disebut taklid. Ada lagi taklid buta lagi tambahnya. Orang taklid tidak termasuk dalam golongan orang yang ma'rifat. Sedangkan kita menyembah Allah ini mesti dalam ma'rifat. Dah. Karena ia tidak bisa, ya, menanggung-jawabi apa yang ia yakini. Itulah itu. Tak bisa. Ikut-ikutan dalam menetapkan adanya Allah tidak dibenarkan sama sekali dalam tauhid. Wallahu a'lam. Tadi kan yakin. Yakin. Yakin itu, ya, yakin. Yakin ini lawannya 3. Jadi bukan satu lawannya, 3 yakin ini. Yakin lawannya 3. Apa itu zan? Zan, ya, yaitu keyakinan 75%. Kenapa? Karena yakin itu 100%. Yakin kok, yakin. Berapa persen? 2000%. Itu udah bubar itu. Itu sama kayak orang niup balon, ya kan, tiup, buar meledak itu. Ya. Yang kedua syak. Nah, 50%. Kalau bahasa kita syak ini ragu. Yang ketiga waham. 25%. Zan itu bahasa kita apa? Sangka. Sangka. Kalau waham apa ya? Ada bahasa kita. 25%. Kayaknya. Kayaknya. Apa itu bahasa kita? Jadi yakin lawannya 3. Zon, syak, waham. Dalam ma'rifat dia mesti 3, mesti dia yakin. Jangan zon. Karena kan qaul syarihnya daripada ma'rifat itu al-jazmul mutabiqu an dalilin. Jazam artinya yakin, mutabik, benar, yang kedua dalil. Jadi 3 ini dia harus tidak boleh dipisah. Kenapa 3-3-nya dia mesti disatukan? Ada orang yakin tapi tak benar, ya. Ada orang benar tapi tak yakin. Ada orang benar dan yakin tapi tak berdalil. Ada orang berdalil belum tentu benar. Itulah itu. Yang mana yang susah diterima? Yang mana yang susah diterima? Hah? Ada orang yakin belum tentu benar. Ada orang benar belum tentu ya yakin. Yakin dan benar
belum tentu berdalil. Berdalil belum tentu benar. Berdalil belum tentu benar. Ya. Mungkin. Hah? Berdalil belum tentu benar. Ya, mungkin. Berdalil belum tentu benar. Udah? Di mana? Ininya. Kita lihat ini dia. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, di atas arasy istawa. Saya tanya Wahabi, bagaimana itikadmu? Ya Allah di atas arasy. Dalil enggak ini? Dalil. Dalil. Sebaik-baik dalil apa enggak? Quran. Iyalah Quran. Quran yang paling utama. Dah. Ini dalil. Dari dalil kan berarti ada kesimpulan. Ya, Ustaz. Nah, aku tanya kesimpulanmu, aku enggak nanya dalil lagi. Jadi dari dalil ini kesimpulanmu apa? Allah berada di arasy. Dalil kan? Yakin enggak dia dengan dalil ini? Yakin. Yakin benar apa enggak dia? Yakin benar. Dalil ada. Yakin ada. Benar ada. Kita tanya, berdalil belum tentu benar. Jadi dengan alasan ini, kau katakan, kau simpulkan dari seluruh kesimpulan, kau simpulkan satu-satunya kesimpulanmu bahwa Allah di arasy. Dia jawab, iya, karena ada dalil. Nah, apa alasanmu memegang teguh Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Alasannya apa? Karena itu Quran. Bagaimana keimananmu terhadap Quran? Wajib ku imani, ku percayai sesungguhnya. Betul itu? Betul. Quran yang mana? Asal itu Quran, Wajib. ku yakini. Aku wajib meyakini apa kata Quran.